Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sosial Dharma dengan judul Perjalanan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novena Haryanti, absen 27. Perkenalkan, nama saya Ika Fitri dari absen 15. Saya Danu Oktaviani dari absen 9. Saya Muhammad Faisal Palevino Sution, absen 21. Saya Fadila Asifa, absen 12. Saya Bunga Aura Alvan Rizky, absen 6. Saya Muhammad Sadiq, absen 24. Dan saya Taufika Ramadan, absen 33. Oke, baik. Selamat menonton. Pada akhir tahun 1944, posisi militer Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu. Demi menarik simpati dan mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Indonesia, Jepang kemudian membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945 di bawah pimpinan DRR Rajiman Widyodiningrat guna menunaikan tugas utamanya. Sidang pertama pun segera digelar pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 di Gedung Chuo Sangiin dengan fokus utama untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Saudara-saudara, saya merumuskan 5 asas dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia Muslim, sudah sepatutnya dasar negara berlandaskan pada syariat Islam. Saya keberatan, karena Indonesia itu sangat beragam. Saya lebih sepakat dengan rumusan Bunyamin. Karena perbedaan pandangan ini, sidang saya tunda dan akan dilanjutkan di hari kemudian. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan tentang fundament negara kita. Kita sudah tidak banyak waktu lagi untuk memperdebatkan posisi agama. Fokus utama kita adalah kemerdekaan. Dan pada hakikatnya agama adalah berorientasi pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya tetap pada pendirian, Indonesia mayoritas penduduk Muslim, maka syariat Islam harus menjadi landasan utama. Harap tenang saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan rancangan yang telah saya susun. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Semoga ini bisa menjadi jalan tengah untuk kita semua. Kita memerlukan negara kesatuan yang mampu merangkul dari Sabang sampai Merauke tanpa membeda-bedakan golongan. Saudara-saudara, hari ini adalah hari terakhir sidang pertama kita. Namun, mufakat belum juga tercapai. Saya persilahkan Saudara Soekarno untuk menyampaikan buah pikirnya. Saya mengusulkan filosofi Grand Slam yang saya beri nama Pancasila. Yang pertama ketuhanan, kedua internasionalisme, ketiga mufakat, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan Bung Karno sangat cocok. Kita mampu menjabatangani antara golongan dan agama. Usulan yang berbobot. Saya putuskan untuk membuat panitia 9 guna menyusun rumusan final dasar negara kita. Sidang pertama BPUPKI berakhir tanpa keputusan final. Dibentuklah panitia 9 untuk menyusun naskah rancangan dasar negara. Saudara, hari ini kita berkumpul untuk merumuskan draft final dasar negara kita. Saya harap kita bisa mencapai mufakat. Untuk sila pertama, saya usulkan ketuhanan untuk menjalankan kewajiban bagi syariat Islam dan pemeluk-pemeluknya. Itu terkesan sangat eksklusif, karena Indonesia itu sangat beragam, tidak hanya Islam saja. Ini hanya berlaku bagi pemeluknya. Mengingat mayoritas Muslim, maka syariat Islam adalah pilar yang kokoh. Kita harus pikirkan dengan kepala dingin. Mari kita pikirkan kalimat yang cocok dan bisa diterima oleh semua pihak. Kita sepakati sila pertama sebagai titik temu. Bagaimana dengan sila selanjutnya? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya setuju. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia agar negara tidak terpecah belah. Kami sepakat, urusan itu sudah sangat tepat. Alhamdulillah, mufakat tercapai. 5 asas ini saya beri nama Piagam Jakarta, dan naskah ini akan menjadi laporan resmi kita pada sidang pleno mendatang. Memasuki tanggal 10 Juli tahun 1945, sidang kedua BPUPKI resmi dimulai. Pada tahapan ini, fokus utama pembahasan dialihkan secara spesifik untuk menyusun konstitusi serta merumuskan berbagai hal teknis kenegaraan demi mempersiapkan Indonesia yang merdeka. Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
sidang BPUPKI kedua resmi kita buka. Mari kita tentukan bentuk negara melalui pemungutan suara. Lapor, dari 64 suara, 55 memilih Republik, 6 kerajaan, 2 lain-lain, dan 1 belangko. Dengan ini jelas sekali, bentuk negara Indonesia adalah Republik. Saya usul wilayah kita mencakup Hindia Belanda. Ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, dan Timur Portugis sebagai satu kesatuan sejarah. Saya keberatan. Cukup bekas Hindia Belanda saja agar tidak terlihat berambisi dan imperialisme. Saya sepakat dengan Yamin. Persatuan seluruh Nusantara akan membuat kita menjadi negara yang berdaulat dan kuat. Mari kita lakukan pemungutan suara. Hasil dari pemilihan suara, 39 memilih wilayah luas dan 19 memilih bekas Hindia Belanda. Dengan ini disepakati wilayah Indonesia mencakup bekas Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Papua, dan Timur Portugis. Sidang wilayah kita tutup. Pada tanggal 13 sampai 15 Juli tahun 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Supomo menyusun pasal-pasal konstitusi. Sebagai dasar negara Indonesia, Panitia kecil telah menyepakati lembaga negara, negara kesatuan, pembentukan MPRR, dan sekarang kita susun batang tubuh. Ada 3 hasil utama. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan. Yang kedua, pembukaan UUD dari Piagam Jakarta. Dan yang ketiga, batang tubuh yang berisi pasal-pasal konstitusi. Apakah tuan-tuan sekalian setuju menerima naskah ini? Setuju. Baiklah, dengan begitu pada 16 Juli 1945 secara resmi kita terima. setelah tugas BPUPKI selesai, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, badan tersebut dibubarkan dan digantikan oleh PPKI dengan Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Menuju proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat mendapat panggilan untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Selamat datang, silakan duduk. Saya membawa kabar besar bahwa Indonesia akan merdeka tanggal 24 Agustus 1945. Wilayah mencakup wilayah Sumatera hingga Papua. Namun syaratnya Indonesia harus membantu Nippon menyerang Asia Pasifik. Ini tawaran berat, izinkan saya berunding sejenak ya. Baik. Ini kesempatan emas, kita nggak boleh menghilangkan momentum ini. Tapi harganya nyawa rakyat, Rajiman. Rakyat kita tidak takut berkorban demi kemerdekaan. Kami sepakat, demi masa depan bangsa ini, kami menerima tawaran ini. Kabar kekalahan Jepang kepada sekutu mulai tersebar di kalangan pemuda. Mendengar hal tersebut, para pemuda segera berkumpul dan bertekad bahwa kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Sultan Syahrir baru saja mendengar dari radio BBC bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, kalau begitu, ini kesempatan emas. Saat ini terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus bergerak cepat. Kita harus menolak kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Kita bukan bangsa yang mengemis. Baiklah, sekarang Wikana, Darwis, temui Bung Karno dan Bung Hatta. Kita sampaikan keputusan buat kita. Dan kalian berhati-hatilah. Baik, Bung. Jepang sudah menyerah, Bung. Kami sepakat. Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Urusan sebesar ini tidak bisa dihentikan begitu aja. Kita punya PPKI yang harus merencanakan secara sah agar tidak ada perubahan darah yang selesai. Kemerdekaan itu hak kita, bukan hadiah dari Jepang. Kami mendesak proklamasikan besok, 16 Agustus. Saya mengerti semangat kalian. Izinkan kami berunding sejenak. Pulang dulu. Baiklah, kami pulang. Diputuskan 16 Agustus kita adakan sidang PPKI untuk membahas proklamasi secara resmi. Baik, Bu. Para pemuda menolak adanya penundaan kemerdekaan. Di bawah pimpinan Chudan Chosinggih, Soekarno dan Hatta
kemudian dibawa ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Maaf kami membawa Anda dengan paksa. Kami hanya ingin Indonesia merdeka sekarang. Sabar Bung, saya berjanji. Proklamasi akan kami laksanakan setelah kami kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan golongan muda untuk menyetujui pelaksanaan proklamasi. Pada malam harinya, rombongan kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol yang dianggap aman dari gangguan Kempetai. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Nah, bagaimana kalau di rumah Laksamana Maida? Boleh? Baiklah, mari kita ke rumah Laksana Maida. Yuk. Ayo. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Laksamana Maida, bolehkah kami meminjam rumah Anda untuk menyusun teks proklamasi? Dengan senang hati, silakan masuk dan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Di rumah Maida, Soekarno, Hatta, dan Subarjo mulai merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Proses perumusan tersebut disaksikan oleh Soekarni dan Sudiro, serta berlangsung dengan lancar. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani dua orang saja, Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Saya Tim Malik, tolong kau ketik teks ini. Baiklah, Bung. Ini Bung naskah yang telah saya ketik. Bukankah kita belum mempunyai bendera, Pak? Bagaimana? Kalau begitu, kamu saja yang jahitnya. Baiklah, tapi yang hanya ada kain merah dan putih. Bagaimana? Kalau begitu, ya sudah, buat saja bendera yang sederhana. Oke, kita namakan bendera Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Bagus, ide yang brilian. Murti, saya kibarkan bendera merah putih ini. Baik, Bung. Kalian berdua mendapatkan penghormatan untuk mengibarkan sangkaka merah putih untuk pertama kalinya. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 WIB, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor ke-56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Setelah proklamasi dibacakan, bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama oleh seluruh hadirin. Peristiwa proklamasi tersebut menjadi awal perubahan besar bagi bangsa Indonesia, sehingga sebagai generasi penerus, kita wajib menghargai dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan.